Hello guys, welcome back to our channel. Kedai Film here to share recommended movie. So, prepare your coffee and snack and please enjoy the video. Kali ini, Kedai Film akan membahas film anime dari Jepang yang bergenre drama romantis. Dirilis pada tahun 2016 dengan judul Koi no Katachi atau dalam bahasa Inggrisnya A Silent Voice yang artinya suara yang sunyi. Sobat-sobat pencinta anime pasti sudah tidak asing lagi dengan judul film ini. Yaps, film yang bisa membuat para wibu menangis setiap kali menonton film ini. Bagaimana tidak, anime ini mampu mengangkat cerita sedih dari manga aslinya dan membuat animasi gambar yang sangat memukau dan realistis. Teman-teman yang belum nonton film ini, saya saranin skip dulu video ini. Tonton dulu filmnya hingga selesai, habis itu baru balik lagi ke sini. Terlihat seorang pria yang sedang berjalan sendirian hanya diam dan terlihat murung. Setelah itu muncul kilasan balik. Saat di rumah, ia melihat kalender yang bekas tersobek. Sepertinya pria ini merencanakan sesuatu. Sementara itu, dia ini memutuskan keluar dari kerjaannya, menjual barang-barangnya dan menutup akun banknya. Lalu dia memberikan semua uangnya pada seorang wanita yang sedang tertidur. Pria yang masih berjalan itu berhenti di suatu jembatan. Di sini ia membayangkan dirinya melompat dari atas jembatan. Lalu ia tersadar setelah dikagetkan bunyi petasan. Terlihat pria ini memiliki beban pikiran dan trauma mendalam terhadap sesuatu. Kemudian ia melanjutkan lagi perjalanannya. Lalu, scene beralih ke masa lalu pria tersebut yang diiringi dengan lagu bergenre rock seperti opening-opening anime pada umumnya. Dan kita dibawa ke masa lalu pria itu saat masih SD. Ia digambarkan sangat ceria, cukup usil dan punya banyak teman. Dia adalah Soya Ishida. Dua teman dekatnya yaitu Kazuki dan Keisuke, kemudian teman wanitanya Ueno dan juga Kawai. Mereka berteman baik dan sangat akrab. Hingga akhirnya kita diperkenalkan dengan sosok gadis cantik yang pindah di sekolah tersebut. Namun, saat ia disuruh memperkenalkan diri oleh guru, ia menggunakan alat bantu buku untuk berkomunikasi. Di lembaran-lembaran buku itu, ia tuliskan untuk memperkenalkan dirinya yang bernama Shoko Nishimiya. Ternyata Nishimiya menderita tunarungu dan tunawicara yang artinya dia bisu dan tuli. Hai, yoroshiku ne. Nishimiya-san te. Saat jam istirahat, terlihat para wanita mendekati Shoko lewat buku komunikasinya. Nishimiya pintar dalam kelas sehingga Ueno sering meminjam PR-nya. Saat latihan paduan suara, terlihat Shoko seperti tidak terbiasa dengan kegiatan itu, sehingga dia mendahului teman-temannya dengan nada yang sedikit aneh. Lalu saat di kelas, Ueno yang selesai membaca dilanjutkan oleh Nishimiya. Ketika Nishimiya membaca dengan suara yang terbatas, terlihat kelas menjadi sangat canggung. Setelah itu dilanjutkan oleh Ishida yang malah menggunakan nada seperti Nishimiya untuk mencairkan suasana. Nishimiya selalu berusaha mendapatkan teman untuk diajak bermain, namun karena kekurangannya, anak-anak lain enggan untuk mendekatinya. Saat ia sendirian di taman, Ishida melemparinya dengan kerikil-kerikil dan berkata jujur tentang Nishimiya. Namun Nishimiya bersikeras untuk mengajak semuanya menjadi temannya. Karena masih bocah, Ishida kesal dan melemparinya dengan pasir, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu esok harinya didatangkan seorang guru yang akan mengajari mereka bahasa isyarat agar mereka bisa berkomunikasi dengan Nishimiya lebih mudah. Namun hanya satu orang yang tertarik belajar bahasa isyarat yang bernama Sahara. Namun ia tiba-tiba tidak masuk sekolah untuk waktu yang lama. Kemungkinan besar karena tak tahan menahan bulian selama ini ia mendekati Nishimiya. Terutama Nao yang selalu menyinggungnya. Karena kepergian Sahara, Ishida membuat tulisan di papan di depan teman-temannya bertuliskan, "Selamat Nishimiya, Sahara pergi karenamu." Tak disangka, Shoko datang ke kelas lalu Ishida berpura-pura baru mengetahui tulisan yang ada di papan. Dan bak pahlawan kesiangan, dia membantu menghapusnya.
Nishimiya yang begitu polosnya membalas dengan menuliskan terima kasih di papan itu. Lalu Ishida dan teman-temannya pergi. Suatu hari saat kelas belajar mengajar selesai, Nao menghampiri Nishimiya dan meminjam alat pendengar miliknya. Mendengar hal aneh, Ishida memintanya. Saat Nao memberikannya, Ishida malah melemparnya keluar jendela. Semenjak itu, Ishida terus mengambil alat pendengar milik Nishimiya dan membuangnya. Suatu saat, Ishida mengambil alat itu langsung dari telinganya, dan tak disangka membuat Nishimiya kesakitan hingga mengeluarkan darah. Meskipun begitu, Nishimiya yang polos dan sangat baik menunggu Ishida sepulang sekolah dan meminta maaf pada Ishida. Karena menurut Ishida, Nishimiya tak menjadi dirinya sendiri, lalu membuang buku komunikasi milik Shoko ke dalam kolam. Kemudian mereka tak menyangka Nishimiya rela masuk ke dalam kolam demi mengambil bukunya. Terlihat teman Ishida menyukainya, dan mulai dari sini teman-teman malah membuli Ishida. Dan seketika teman dekatnya malah menjatuhkan Ishida ke dalam kolam. Suatu hari, seorang guru mencari penyebab alat-alat Nishimiya yang hilang dan rusak di kelas itu karena mendapat komplain dari orang tuanya. Saat mendengar guru itu mengatakan alat-alat itu sangat mahal, seketika Ishida mengingat ibunya. Lalu, saat Ishida ingin mengakuinya, guru mereka pun memanggil Ishida dengan sangat marah. Dan teman-temannya memberikan kesaksian soal tindakan-tindakan Ishida. Ishida bahkan kebingungan karena teman-teman yang ia rasa mendukungnya malah balik menyerangnya. Lalu kita balik ke Ishida di kolam, dia menemukan buku milik Nishimiya dan membawanya pulang. Di rumah, terdengar ibu Ishida sedang teleponan dengan guru, kemudian ibunya menanyakan kebenaran pada Ishida, lalu dengan marah Ishida mengakuinya. Lalu menyuruh Ishida mengganti baju untuk menemui Nishimiya. Di jalan, ibu Ishida mampir untuk menarik uang. Ishida terpaku melihat ibunya yang mengambil begitu banyak uang. Lalu, ibunya berbicara pada ibu Shoko dan memberikan uang sebagai ganti alat-alat bantu Shoko dan meminta maaf. Ishida pergi ke bawah jembatan dan melihat Nishimiya yang memberikan makan burung-burung. Setelah menunggu cukup lama, ibu Ishida pun balik dan melihat telinganya berdarah. Ishida hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Esoknya, Ishida pergi ke sekolah dan menghadapi bulian-bulian dari teman-teman dekatnya, seperti yang ia lakukan dulu pada Nishimiya. Lalu, Ishida yang berjalan ke kelas melihat Nishimiya membersihkan meja miliknya dari coretan-coretan. Namun Ishida masih menolaknya. Kemudian mereka pun berantem ala-ala bocah pada umumnya. Lalu esoknya guru mengumumkan bahwa Nishimiya telah pindah sekolah. Ternyata kemarin adalah pertemuan terakhir mereka yang sangat buruk. Kita kembali ke masa sekarang saat Ishida berjalan ke suatu sekolah dan tiba di depan kelas untuk mencari Nishimiya. By the way, setelah terpisah di sekolah dasar, ternyata mereka satu sekolah kembali saat SMA kelas 3. Nah, saat ingin masuk kelas, Nishimiya malah keluar dari kelas lain dan Ishida menghampirinya dengan mengatakan, "Apa kau mengingatku?" Nishimiya terlihat sedikit aneh dengan gelagatnya. Kemudian dia berlari seperti ketakutan. Itu adalah Ishida si tukang bully. Ishida mampu mengejarnya dan mengembalikan buku komunikasi yang dulu dia temukan dengan menggunakan bahasa isyarat. Nishimiya tampak kaget dengan Ishida yang bisa bahasa isyarat. Ishida kemudian bertanya, "Apakah aku dan kamu bisa berteman?" Dengan menggunakan bahasa isyarat yang padahal dulu Nishimiya melakukan hal yang sama. Scene berpindah pada pagi hari dan Ishida dibangunkan oleh anak kecil yang ternyata anak itu dititipkan pada mereka sementara ibunya pergi bekerja. Saat sarapan pagi, ibunya bertanya pada Ishida, mengapa ingin bunuh diri meskipun itu hanyalah pancingan. Lalu Ishida pun berkata jujur tentang hal itu karena memikirkan banyak hal yang memikul beban masa lalunya. Ibunya pun sangat marah dan ingin membakar uang pemberian yang sudah Ishida kumpulkan selama 1 bulan. Ishida lalu meminta maaf dengan sungguh-sungguh, namun tak diduga amplopnya telah terbakar. Mereka pun panik mematikannya. Kemudian Ishida pun mengayunkan sepedanya menuju sekolah. Di perjalanan, Ishida masih memikirkannya banyak hal
tentang masa lalunya yang sendirian. Di sekolah pun dia selalu menatap ke bawah dan orang-orang di sekitarnya diberikan tanda X di pikirannya yang artinya mereka terlihat asing bagi Ishida. Bahkan Kawai yang saat ini sekelas lagi dengan Ishida masih terlihat asing baginya. Dan di kelas pun dia hanya dibicarakan karena selalu sendirian. Bahkan saat makan siang, dia tak mengenal pria berambut hijau yang sering duduk di belakangnya. Sambil makan, Ishida mengingat akan hal-hal tentang Nishimiya. Terlihat dia sangat menyesalinya. Setelah itu, dia kembali ke rumah. Kemudian, esok paginya dia melihat seorang tak dikenal dan pria berambut hijau. Sepertinya pria itu dalam masalah karena orang tak dikenal itu ingin meminjam paksa sebuah sepeda. Karena hanya dirinya di situ, Ishida pun berniat memberikan solusi terbaiknya. Namun karena hal itu, sepedanya justru dibawa kabur. Dan akhirnya setelah pulang sekolah, dia pun berjalan kaki. Di tengah jalan, dia mendapat kupon roti dengan harga murah. Di saat itu, dia berpikir mungkin masih ada cara lain untuk mendekati Nishimiya. Setelah membeli roti, dia pun datang ke kelas Nishimiya. Namun di sana, dia dihadang oleh seseorang dan diusir dari situ. Padahal terlihat Nishimiya berada di sana. Ternyata orang itu adalah adik Nishimiya yang bernama Yuzuru. Kemudian Ishida pergi sendiri ke jembatan untuk memberi makan ikan-ikan yang ada di sana. Tak lama, muncul seorang pria berambut hijau yang membawa sepeda Ishida yang dibawa kabur tadi. So SKSD sih. Saat berbincang, Ishida terlihat telah membuka dirinya untuk menerima seseorang dalam hidupnya. Kemudian tanda X perlahan terlepas dari pria itu. Lalu Ishida memulai berkenalan dengannya. Pria itu bernama Nagatsuka. Esoknya mereka pun mulai saling sapa dan ke sekolah bersama-sama. Dari situ mereka menjadi akrab. Lalu suatu saat Ishida pun bertanya, apakah ada syarat yang dibutuhkan untuk berteman? Karena di sini Ishida sudah lama tidak menjalin hubungan atau bersosialisasi dengan siapapun semenjak dia dikucilkan dan dibully dari teman-teman di masa lalunya. Kemudian Nagatsuka memperlihatkan seperti apa itu pertemanan dan dari situ Ishida pun bersemangat kembali. Hingga dia kembali ke kelas Nishimiya dengan membawa roti. Namun di sana dia kembali dihadang oleh Yuzuru yang bersikap sangat dingin padanya dan mengaku bahwa dia adalah pacar Nishimiya. Ishida pun percaya-percaya aja, padahal dilihat dari manapun orang itu adalah perempuan. Tiba-tiba Nagatsuka datang dan menceramahi Yuzuru hingga membuat keributan. Nishimiya kemudian memperhatikan mereka dan karena malu Ishida pun berlari dari tempat itu. Singkat cerita, Nagatsuka dan Yuzuru berpindah ke balkon dan memperhatikan Ishida dengan Nishimiya di tempat biasa mereka bertemu dan sedang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Karena Nagatsuka tidak tahu, Yuzuru pun menerjemahkannya. Lalu Nishimiya pun mengeluarkan buku komunikasinya untuk dibaca. Akan tetapi karena suatu insiden, buku itu terjatuh ke sungai. Nishimiya langsung melompat untuk mengambilnya dan mau tak mau Ishida pun membantunya yang akhirnya mereka pulang dengan basah kuyup. Di rumah, Yuzuru terlihat menyukai dunia fotografer karena foto-foto yang terpampang di dinding kamarnya. Kemudian, dia mengunggah foto Ishida yang melompat ke sungai tadi menggunakan akun fake yang bernama Ishida. Esoknya, Ishida datang ke kelas untuk mengikuti pembelajaran tanpa tahu apa yang terjadi. Ternyata di sekolah Ishida menjadi topik pembicaraan di sekolahnya hingga dia pun dipanggil ke ruang BK. Karena uploadan itu Ishida diskors oleh pihak sekolah. Di rumah Ishida disuruh untuk menjemput Maria di taman. Ingat kan Maria yang dititipkan di rumah Ishida? Saat di taman, Ishida masuk ke suatu wahana permainan dan di dalam Ishida menemukan adik Nishimiya yang sedang tertidur dan terlihat berantakan. Adiknya Nishimiya pun mengaku bahwa dialah yang mengunggah foto itu ke internet. Akan tetapi Ishida tidak marah sama sekali karena dia paham perasaannya. Lalu Maria berteriak kelaparan. Saat Ishida ingin keluar, adiknya Nishimiya pun jatuh tertidur kembali
Karena hal itu, Ishida membawa mereka berdua ke rumah untuk makan malam. Karena terlalu larut malam, Yuzuru pun menginap di rumah Ishida. Namun Yuzuru tak bisa tidur karena kepikiran kakaknya. Lalu dia pun berjalan pulang sambil kehujanan. Tak disangka Ishida datang dan membawakan payung untuk Yuzuru. Di perjalanan, Yuzuru masih tidak menyukai Ishida. Namun karena Ishida mengungkapkan niat baiknya, Yuzuru pun akhirnya meminta maaf dan memberitahu bahwa dia adalah adik perempuannya Nishimiya. Yuzuru pun berpisah, akan tetapi ibu Nishimiya keluar dan langsung menampar Ishida. Esoknya, Yuzuru datang dan mengembalikan payung milik Ishida. Di sini, Nagatsuka juga baru tahu kalau Yuzuru adalah adik perempuan Nishimiya. Lalu, mereka pergi ke tempat biasa dan bertemu Nishimiya. Karena Nishimiya ingin bertemu Sahara, teman lama mereka. Ishida akhirnya pergi untuk menemuinya setelah diberitahu oleh Kawai bahwa dia satu sekolah dengan Nao, yaitu Akademi Perempuan Taiyo. Lalu Ishida pun pergi bersama Nishimiya. Saat tiba, tanpa sengaja orang yang mereka cari malah bertemu di eskalator. Karena obrolan mereka soal perempuan, Ishida pun pergi meninggalkan mereka. Lalu di jalan Ishida diberikan sebuah potongan harga untuk klub pencinta kucing oleh Ueno. Namun mereka seperti tak saling mengenal. Saat memikirkan tentang Ueno, Nagatsuka datang dan mereka pun pergi ke klub kucing tersebut. Namun Ueno bersembunyi dan merubah penampilannya sehingga mereka tak menemukannya di tempat itu. Lalu mereka pun pulang dan memberikan oleh-oleh pada Yuzuru. Kemudian Yuzuru menemui kakaknya, akan tetapi karena suatu hal kakaknya terlihat sangat sedih. Esoknya saat Ishida ingin bertemu Nishimiya, entah kenapa Ueno naik ke sepeda Ishida dan berlagak akrab sekali. Padahal kemarin dia bersembunyi dari Ishida. Dan Ueno menunjukkan sikapnya yang dulu pada mereka. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Paginya entah kenapa Nishimiya mengganti model rambutnya seperti terlihat sangat senang. Yuzuru pun memberitahu Ishida soal itu. Saat mereka berdua bertemu, Nishimiya memberikan hadiah pada Ishida. Saat itu situasi terlihat sedikit canggung karena Nishimiya bersikap aneh dan memaksakan suaranya. Ternyata Nishimiya ingin mengungkapkan perasaannya pada Ishida, namun Ishida salah tangkap ucapan Nishimiya. Karena malu, Nishimiya pun pergi dari tempat itu. Ishida malah kebingungan dan membahas maksud Nishimiya bersama temannya. Di lain tempat, Nishimiya malah sangat galau akibat tidak dimengerti. Yuzuru pun kaget mengetahui kakaknya menyukai Ishida. Esoknya, Ishida kepikiran Alhitu. Kebetulan teman kelasnya yaitu Kawai menjadi sorotan karena mengganti gaya rambutnya. Ishida pun langsung menanyakan maksud perempuan yang mengganti gaya rambut. Di saat bersamaan, tanda X pada Kawai pun hilang, bertanda Ishida mulai terbuka pada orang-orang. Namun Ishida tak mendapat jawaban yang dia inginkan. Lalu Kawai pun memberitahu kalau lelaki yang bernama Mas Hiba ingin berteman dengan Ishida dari dulu. Ishida pun mendapat teman baru dan membawanya ke tempat mereka. Di jembatan, teman-temannya berkumpul semua kecuali Nishimiya. Karena hal itu, Ishida malah sedih karena kejadian kemarin. Yuzuru pun menertawainya. Yuzuru memberinya solusi untuk mengajaknya bermain di taman hiburan. Saat menerima pesan, Nishimiya terlihat sangat senang, begitupun dengan adiknya. Esoknya, mereka semua bertemu di taman hiburan. Dan tak disangka, Ueno juga berada di sana. Yuzuru pun tak menyukai kehadirannya karena merasa Ueno hanya SKSD dengan Nishimiya. Mereka pun bersenang-senang di tempat itu. Dan akhirnya di hati Ishida pun mulai merasakan lagi yang namanya pertemanan dan menerima orang-orang lain dan teman lamanya Ueno. Namun saat-saat Ishida baru merasakannya lagi, Ueno mengajaknya ke suatu tempat untuk membeli cemilan. Tak disangka, teman lama Ishida bekerja di situ. Shimada yang dulu berteman baik dengannya malah mengkhianatinya dan balik menjahilinya di waktu SD. Seketika Ishida pergi dan tanda X itu muncul kembali. Ueno pun mengobrol dan mengatakan tujuannya sebenarnya baik.
yakni mempersatukan mereka kembali seperti dulu sebelum Nishimiya hadir dalam hidup mereka. Namun Ishida menolaknya karena itulah kenyataan yang terjadi. Dia yang sekarang mencoba menerima kenyataan dan berusaha memperbaikinya. Lalu tiba-tiba Ueno pergi dan mengajak Nishimiya menaiki biang lala. Yuzuru pun spontan memberikan kameranya pada Nishimiya. Singkat cerita, esoknya Yuzuru datang ke rumah Ishida dan memperlihatkan video yang ternyata kamera yang dia titipkan pada Nishimiya sedang merekam kejadian di atas biang lala kemarin. Di dalam video, Ueno terlihat menceramahi Nishimiya hingga memukulnya sampai kameranya terjatuh. Ishida pun tak bisa berkata-kata saat menonton rekaman video itu. Esoknya di sekolah pun karena sebuah cerita yang Kawai sebar pada Mas Hiba yang tiba hingga ke telinga Ishida. Karena hal itu, Ishida berniat membicarakannya dengan Kawai. Namun, Kawai malah bersikeras dengan ucapannya itu adalah benar dan karena suaranya terlalu besar hingga didengar seisi kelas. Ishida pun tak kuasa menahan dirinya lalu pergi begitu saja. Saat di jembatan, dia bertemu dengan Nishimiya, Yuzuru dan juga Zahara. Tak beberapa lama, Nagatsuka datang membawakan tas Ishida yang tertinggal bersama teman-teman yang lainnya. Lalu, Kawai pun meminta maaf atas perbuatannya saat di kelas. Meski begitu, dia tetap bersikeras lagi bahwa ucapan dia benar. Hingga terjadi perdebatan antar ego yang malah merusak pertemanan mereka. Karena muak dengan perdebatan itu, Ishida pun mengeluarkan pendapatnya tentang keburukan teman-temannya. Hingga mereka semua pun kecewa dan pergi. Yang menyiasakan Ishida, Nishimiya dan Yuzuru. Ishida pun berniat mengajak mereka berdua ke acara liburan musim panas. Namun dia terhenti karena melihat ekspresi Nishimiya yang ingin menangis. Lalu, scene berganti pada malam hari. Yuzuru yang sedang sibuk dengan gadgetnya di tempat yang gelap, kemudian diajak ngobrol dengan neneknya di tempat makan yang lebih terang. Membicarakan satu sama lain dari hati ke hati hingga mereka tidur. Di tengah malam, Yuzuru bermimpi buruk tentang kakaknya. Shin beralih ke Ishida yang sedang menjalani rutinitasnya. Hingga sore hari, dia membawakan roti untuk memberi makan ikan-ikan bersama Nishimiya seperti biasanya. Namun, Nishimiya tak datang ke tempat itu, sehingga dia sendirian yang memberi makan ikan-ikan. Lalu dia melihat Yuzuru yang sedang menangis di bawah jembatan. Yuzuru pun menghampiri Ishida dengan ekspresi yang berbeda, seakan Ishida tak tahu. Hingga Yuzuru menerima pesan dari kakaknya untuk pergi ke suatu tempat. Karena Ishida bersikeras untuk mengantarnya, Ishida pun ikut ke tempat tujuan Yuzuru, yaitu rumah duka. Karena bukan urusannya, Ishida tak bisa ikut masuk ke dalam. Ishida pun mengetahui bahwa nenek mereka telah tiada. Tanpa bisa berbuat banyak, Ishida hanya bisa menguatkan hati Yuzuru untuk menerima kenyataannya. Ishida pun mengajak Nishimiya jalan-jalan untuk sekedar menghiburnya agar tidak sedih lagi. Selama di jalan, mereka tak banyak mengobrol seperti biasanya. Hingga Nishimiya mengungkapkan bahwa Ishida tak akan pernah senang jika di dekatnya terus. Meskipun mengganggu pikiran Ishida, dia tak menyerah dan tetap menemui mereka dan menghibur mereka. Lalu, suatu ketika Ishida tak menyangka mereka mengajak Ishida ke rumah mereka untuk membuatkan kue ulang tahun untuk ibu mereka. Walau dia tak yakin, Ishida tetap melakukannya demi mereka. Hingga saat di meja makan, untungnya Ishida tidak diapa-apain oleh maknya mereka. Obrolan begitu lancar meskipun terlihat maknya Nishimiya masih bersikap sangat dingin. Lalu Yuzuru pun mengajak Ishida untuk mengikuti festival kembang api bersama mereka. Saat mereka tiba, mereka langsung menyiapkan tempat dan menggelar tikar. Lalu Yuzuru dan ibunya pergi untuk membeli cemilan. Menyisakan Ishida dan Nishimiya berdua yang asik ngobrol perayaan ulang tahun. Namun tak begitu lama, Nishimiya ingin pulang untuk belajar. Padahal kan kembang apinya belum selesai. Namun karena niatnya baik, Ishida pun tak menahannya. Lalu Yuzuru dan ibunya kembali dan malah bingung dengan Nishimiya yang pergi. Karena ikatan batin yang cukup kuat, Yuzuru pun menyuruh Ishida mengambil kameranya yang tertinggal di rumah. Pinter banget ya adik Nishimiya. Lalu Ishida pun pergi. Sesampainya di rumah terlihat begitu sunyi tanpa suara lain selain suara petasan dan Ishida berfokus mencari kamera Yuzuru.
Tak sengaja, Ishida melihat Nishimiya yang berada di balkon rumah, dan Ishida pun kebingungan dengan tingkah Nishimiya. Dan di sini terlihat begitu epik ketika ketukan instrumen mulai dimainkan dan situasi pun yang makin menegangkan. Nishimiya. Nishimiya! Kamera pun menyorot Nishimiya yang kemudian hilang dari pandangan. Lalu diperlihatkan Ishida berhasil menangkap Nishimiya. Dengan sekuat tenaga, dia menahan beban Nishimiya hingga dia berhasil menarik Nishimiya ke atas. Namun, tak disangka karena terlalu fokus menyelamatkan Nishimiya, Ishida sampai lupa bahwa kakinya sudah tidak berpijak pada lantai. Dan tanpa berpegangan apapun, Ishida pun terjatuh dari lantai berapa itu pokoknya tinggi banget dah. Sebelum menyentuh tanah, Ishida diperlihatkan siluet-siluet atau bayangan tentang orang-orang yang terdekatnya sebelum kesadarannya benar-benar hilang. Biasanya sebelum kematian seseorang waktu terasa sangat lama. Scene berganti pada suatu hari di rumah sakit. Yuzuru yang ingin menjenguk Ishida bertemu dengan ibu Ishida. Lalu ibu dari Nishimiya langsung mendatanginya dan bersujud meminta maaf. Yuzuru pun ikut bersujud karena merasa sangat bersalah. Di luar gedung terlihat Ueno menghajar Nishimiya habis-habisan karena tak terima sahabat masa kecilnya dihancurkan oleh Nishimiya yang penuh kekurangan dan selalu membawa masalah pada mereka. Ibu Nishimiya pun datang dan Ueno malah berkelahi dengannya. Karena tak bisa berbuat banyak, Yuzuru hanya bisa melihat kejadian itu sampai ibu Ishida yang datang melerai mereka. Ibu Ishida pun menghampiri Nishimiya karena sangat sedih dan penuh rasa bersalah. Nishimiya meminta maaf dengan suaranya yang dipaksakan hingga scene ditutup dengan tangisan Nishimiya. Selang beberapa hari, Ishida tak kunjung sadar dan Nishimiya pun semakin sedih dan terus menyalahkan dirinya. Dia pun berniat memperbaiki hubungan Ishida dan teman-temannya yang telah rusak hanya karena dirinya. Didukung oleh Nagatsuka yang paham betul dengan Ishida yang sekarang. Nishimiya pergi menemui teman-temannya dan memberitahu maksudnya. Walau Ueno menolaknya berkali-kali karena benci, Nishimiya tak putus asa. Lalu, scene berganti pada Nishimiya yang terkaget bangun di malam hari karena memimpikan Ishida. Dia pun langsung berlari ke tempat biasa mereka bertemu yaitu di jembatan. Walau di sana tak terdapat Ishida yang selalu menemaninya, ia pun sedih dan menangis dengan keras. Hingga suara Nishimiya yang mungkin terdengar, Ishida pun terbangun dari ranjangnya yang masih dipenuhi selang-selang. Dengan berburu-buru dia pun juga pergi ke jembatan. Sampai mereka berdua pun bertemu dan Nishimiya yang masih sedih dan tetap menyalahkan dirinya, namun Ishida telah menjadi pribadi yang dewasa dan menyimpulkan bahwa mati bukanlah pilihan yang tepat. Dia memotivasi Nishimiya hingga Nishimiya kembali tenang. Lalu, esoknya Nishimiya pulang bersama ibunya. Setibanya, dia disambut dengan Maria yang merindukannya. Lalu terlihat Ueno yang mengawasinya dari jauh, karena diberitahu bahwa Ueno yang selalu merawatnya. Dia pun pergi untuk berterima kasih. Dalam percakapan mereka, Ueno pun mengatakan bahwa Shimada yang telah menyelamatkannya. Lalu Ueno pun pergi dan tanda X pun menghilang dari Ueno. Saat kembali terlihat ibunya sedang memangkas rambut ibu Nishimiya. Terlihat mereka berdua telah saling menerima dan lebih akrab dari sebelumnya. Lalu ibu Nishimiya pun meminta maaf atas sikapnya pada Ishida. Lalu di kamarnya dia melihat Yuzuru yang telah menunggunya dan memperlihatkan hal-hal yang dia dapat selama Ishida tidak ada. Dia pun meminta diajari karena nilainya yang jelek, mereka sudah terlihat seperti adik kakak sekarang. Esoknya, Ishida bersiap-siap untuk pergi ke tempat festival budaya bersama Nishimiya untuk bertemu teman-temannya. Di sekolah pun, dia tetap menjadi topik perbincangan tentang kejadian-kejadian yang menimpahnya. Walau Ishida beberapa kali tak kuat bertemu dengan orang lain, saat ingin masuk dalam kelasnya terlihat semua orang menyambutnya dengan baik. Namun Ishida pun belum siap, malah pergi ke toilet. Lalu Nagatsuka datang menemuinya meski Ishida masih belum siap.
Tetapi karena sikap Nagatsuka begitu friendly, tak butuh waktu lama agar mereka kembali baikan. Lalu mereka berdua keluar dari toilet dan bertemu teman-teman yang lainnya. Di sini mereka saling memaafkan dan berusaha saling mengerti satu sama lain. Kemudian Ishida berkeliling festival dan berusaha membuka hatinya untuk semua orang, dan tanda X pada semua orang terlepas. Di saat-saat itulah dia menangis bahagia.